Besar ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Rakyatlah segala bangsa sujud kepadamu. Bapaklah layani puji, disembah. Besar ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah, layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Mulia namamu Tuhan, mulialah namamu, haleluya, haleluya, haleluya,
Shalom Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita akan buka Alkitab kita, dibuka dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6. Sebab setiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri,
Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Setiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Artinya hidup kita ini nantinya harus bertanggung jawab, pribadi lepas pribadi langsung kepada Tuhan. Tidak bisa kelompok, tidak bisa keluarga, tidak bisa grup, tidak bisa satu kesatuan. Tetapi one by one, satu persatu. Nah ini yang perlu direnungkan, makanya dalam kita ini menjalani hidup ini kita mesti hati-hati. Ya, kalau kita diingatkan berarti ada yang salah, supaya kita berubah. Dengan kita berubah, kita melakukan kebenaran, itu yang berkenan kepada Allah. Nah, sebab itu di sini kita harus saling membantu, saling mengkoreksi, saling memberi perhatian. Nah, sebab itu perhatian dengan sesama dalam kita menjalani hidup ini mesti ekstra hati-hati. Kenapa? Mesti berhenti berbuat dosa. Ya, karena dosa tidak akan bisa membawa kita kepada surga, tetapi dosa akan membawa kita ke dalam api neraka. Nah sebab itu kalau tujuan kita dalam kita mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan surga, ayo buang segala dosa dan ayo melakukan kebenaran sehingga kita boleh masuk dalam kerajaan surga. Nah diingatkan lagi, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Artinya kalau kita ini beribadah, dalam kita beribadah, biarlah kita ini memberikan persembahan. Persembahan itu tertuju kepada Tuhan, bukan tertuju kepada pengkhotbah. Walaupun ajarannya ini di sini, baiklah kita yang punya membagikan sesuatu kepada mereka, menyampaikan kebenaran. Artinya setiap orang yang melayani itu pasti mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Ya, saudara memberikan persembahan di dalam gereja, dalam bentuk perpuluhan, dalam bentuk pesan apapun, kita mendapatkan upah. Ya, makanya hati-hati. Tujuan kita memberikan persembahan di gereja itu tertuju kepada Tuhan sebagai kita melakukan firman. Ya, jangan sampai punya pemikiran ini perpulaku untuk hamba Tuhan yang di gereja. Kalau tujuan itu, engkau pasti akan kecewa. Yang terpenting membagikan, memberi persembahan itu tertuju kepada Tuhan. Artinya kita ini tertuju kepada Tuhan itu melakukan firman. Ya, memang kalau direnungkan dengan sungguh-sungguh Tuhan itu tidak butuh harta kita, tidak. Tapi kita mau tidak mau dididik untuk taat. Ya, untuk apa dipersembahkan kepada Tuhan di gereja? Untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam pelayanan. Nah ini yang perlu direnungkan sehingga dalam kita ini memberi kita mengerti. Ya, aku memberi sebab aku kepingin melakukan firman. Orang yang melakukan firman pasti diberkati. Ya, untuk apa persembahan? Untuk yang ada di dalam gereja. Nah ini yang perlu menjadi renungan dalam hidup kita. Sehingga kalau engkau memberikan persembahan dalam bentuk perpuluhan, persembahan tatangan dan yang lainnya dipakai oleh hamba Tuhan, itu sudah selayaknya. Karena ini firman. Ya, tetapi yang terpenting dalam engkau memberi punya tujuan. Aku melakukan perintah Tuhan. Orang yang melakukan perintah Tuhan itu yang berkenan kepada Allah dan orang itu pasti diberkati oleh Tuhan. Sebab itu mari kita mesti merubah pola pikir kita sehingga kalau kita ini memberikan persembahan nanti yang kaya itu hamba Tuhan, ya itu sebetulnya pemikiran yang salah. Justru yang semakin diberkati kita. Kenapa? Engkau melakukan firman, engkau pasti semakin diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Sebab itu hati-hatilah di dalam kita melakukan perintah firman Tuhan, biar kita melakukan dengan sungguh-sungguh atas dasar kita ini mencintai Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat semua berkat kemurahan Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini dari pagi, siang, dan malam. Tuhan telah memberkati mencukupi segala kebutuhan hidup kami sehingga kami tidak mengalami kekurangan, semua berkat daripada Engkau. Makasih terlebih malam ini kami dapat bersekutu dengan Tuhan melalui doa malam, satu berkat kami kepada Engkau, terlebih dengan kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan. Ajar untuk kami terus taat, untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu.
Berkati seluruh umat Tuhan mengikuti doa malam pada malam hari ini, baik di sekitar Tiron, Ngelames, Madiun maupun Sarangan dan Magetan. Tuhan tolong memberkati satu persatu, rumah tangganya, pekerjaannya, kesehatannya, masa depannya semua diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang di dalam kekurangan diberkati, yang membutuhkan pekerjaan juga diberkati, yang membutuhkan pasangan hidup diberkati, yang usahanya mengalami kebangkrutan dipulihkan dan dibangkitkan kembali Tuhan dalam nama Yesus. Berkati juga Pak Agus dan Pak Charles dengan segala kelemahan yang ada di kaki, dijamah dan diberkati, dikuatkan kakinya sehingga boleh kembali setia beribadah kepada Tuhan. Bu Noto juga dijamah, dibangkitkan semangat dalam mereka mengiring kepada Tuhan. Pak Ratna dan suaminya juga dijamah, dibangkitkan terus sehingga boleh kembali setiap beribadah kepada Tuhan. Pak Darsono dengan ibu maupun dengan anaknya lagi dijamah dan diberkati sehingga mereka boleh tetap setia dalam mereka mengiring kepada Tuhan. Suli dan Andri dan Ibu Sumotin juga dijamah dan diberkati sehingga mereka boleh kembali setia beribadah kepada Tuhan. Berkati juga adik Kamilan yang mengalami kelemahan di mata karena glaukoma, dijamah dan diberkati. Segala kelemahan yang ada di mata diberkati Tuhan sehingga matanya boleh kembali normal karena Tuhan yang memberkati. Berkati Pak Kasno dan Bu Ninduk dalam usia lanjut, mereka dikuatkan terus dan tetap kuat dalam mengiring kepada Tuhan. Kakak kami di Surabaya, Ibu Ani dengan segala kelemahan di Surabaya, Tuhan tolong memberkati baik radang sendi, anti imun maupun segala saraf yang ada di kepala. Dijamah dan diberkati, segala obat dan vitamin yang dikonsumsi dikuduskan dan diberkati sehingga ibu ini boleh tetap sehat dan kuat karena Tuhan yang memberkati. Berkati anak menantu cucu di Surabaya dan sekitarnya, ada di luar pulau dan luar negeri, Tuhan tolong memberkati. Biarlah pekerjaannya, kesehatannya, rumah tangganya, masa depannya, iman dan pelayanan juga diberkati. Untuk Niko dengan Lia, Tuhan tolong menjamah dan memberkati, berkati usaha pekerjaannya, masa depannya diberkati, juga ajari kepada kedua anak ini boleh tetap mencintai dan memperhatikan kedua orang tuanya, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga untuk umat Tuhan yang melayani di GPI 13 Ngelames, Tuhan tolong memberkati, berikan hikmat akal budi, pengurapan daripada Tuhan, terlebih kesetiaan dalam mereka melayani sampai akhir hidupnya, usaha pekerjaannya semua diberkati Tuhan. Berkati anak sekolah minggu dan anak youth sebagai generasi penerus gereja diberkati sehingga anak-anak ini boleh tetap kuat dan setia dalam mengiring kepada Tuhan. Berkati perkumpulan gereja untuk pembelian alat musik, sound system, video maupun ruangan musik dijamah dan diberkati. Kami percaya segala dana biaya dibutuhkan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga untuk perencanaan Natal semakin dekat, Tuhan tolong memberikan hikmat kepada para panitia, juga para hamba Tuhan yang akan melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami, Tuhan tolong memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, MPR, DPR di pusat maupun di daerah, berikan hikmat akal budi kemampuan dalam memimpin bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan, bangsa Indonesia dilindungi Tuhan. Terima kasih Bapak. Malam hari ini tidak beristirahat, Tuhan menyertai dan memberkati sehingga besok pagi kami bangun dengan tubuh segar kembali untuk bersekutu dengan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati. Tuhan mengatakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.